Selamat datang di kelas prakarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat semua. Di kelas 8 semester ganjil ini kita akan mempelajari dua aspek, yaitu kerajinan dan pengolahan. Kita ke aspek pertama terlebih dahulu ya, yaitu kerajinan. Di aspek kerajinan, kita akan mempelajari tentang kerajinan bahan lunak. Pokok bahasan pada pertemuan hari ini adalah mengenai prinsip kerajinan bahan lunak. Tetapi sebelum kita ke materi, kita harus tahu tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian bahan lunak, dan yang kedua adalah menjelaskan prinsip kerajinan bahan lunak. Coba kalian amati gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Kira-kira bahannya dari apa ya? Gambar pertama itu adalah kerajinan gerabah yang bahan dasarnya dari tanah liat. Gambar kedua adalah kerajinan sabun yang bahan dasarnya dari sabun. Sedangkan gambar ketiga adalah kerajinan lilin hias yang bahan dasarnya adalah lilin. Tanah liat, sabun, dan lilin dapat dijadikan kerajinan karena bahan-bahan tersebut memiliki sifat lunak dan mudah dibentuk. Nah, dari penjelasan barusan, kita dapat memperoleh pengertian kerajinan bahan lunak adalah produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Prinsip kerajinan bahan lunak. Pada praktiknya, kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan tangan, yang kedua, keterampilan teknik, dan yang ketiga adalah kedaerahan atau tradisional. Menurut manfaatnya, kerajinan bahan lunak dibagi menjadi 4. Yang pertama, kelengkapan busana, yaitu kerajinan bahan lunak untuk mempercantik diri dalam berbusana. Contohnya, gelang, kalung, bros, dan cincin. Yang kedua, kelengkapan suatu benda, yaitu kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai pelengkap suatu benda. Contohnya, kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan dari keramik atau flanel. Yang ketiga, kelengkapan rumah atau bangunan, yaitu kerajinan bahan lunak yang dimanfaatkan sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contohnya, air mancur berbentuk kodok di taman rumah. Yang keempat, kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat, yaitu kerajinan bahan lunak yang digunakan sebagai pelengkap ritual atau upacara adat. Contohnya adalah lilin. Berdasarkan prinsip kebermanfaatan yang barusan kita bahas, kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk. Yang pertama, penambah keindahan. Yang kedua, pemberi penekanan atau kekasan pada suatu benda. Yang ketiga, menjadi persyaratan pemakaian. Yang keempat, merupakan pertanda atau simbol. Yang kelima, dibuat khusus sesuai dengan benda aslinya. Dan yang keenam adalah bagian dari karya seni. Untuk memperdalam pemahaman kalian, Ibu Guru akan memberikan tugas. Tugasnya Ibu tunggu minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum.